Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana struktur kurikulum SMA Negeri 7 Mataram. Namun sebelum saya menjelaskan struktur kurikulum SMA Negeri 7 Mataram, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu tim kurikulum yang bertanggung jawab tentang keterlaksanaan kurikulum di SMA Negeri. Baik, tim kurikulum di SMA Negeri 7 Mataram memiliki personil 4 orang. Yang pertama itu adalah saya sendiri, nama UU Arianto. Saya mengajar kimia. Di dalam tim kurikulum ini saya sebagai Wakasek bidang kurikulum. Selanjutnya yang kedua adalah Ibu Endah Sunarti SPD. Beliau adalah guru fisika. Dalam tim kurikulum, beliau sebagai koordinator administrasi kurikulum. Selanjutnya yang ketiga adalah Ibu Dian Kumala SPD. Beliau adalah guru matematika. Dalam tim kurikulum, beliau sebagai koordinator KBM dan pengarsipan. Kemudian yang terakhir adalah Ibu Haminatul Hardiana SPD. Beliau adalah guru biologi sekaligus guru PKWU. Dalam tim kurikulum, beliau sebagai koordinator pengolahan data. Jadi ini 4 orang. Selanjutnya, kita akan bahas tentang bagaimana struktur kurikulum SMA Negeri 7 Mataram. SMA Negeri 7 Mataram berdasarkan SK Dirjen Dikdasmen Kemendikbud nomor 253-Cap.D-KR-2017 tentang penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013 tahun 2017, SMA Negeri 7 Mataram resmi kembali menerapkan kurikulum 2013 secara resmi. Nah, adapun strukturnya akan kita bahas berikutnya. Oke, ini adalah struktur kurikulum SMA berdasarkan Permendikbud nomor 36 tahun 2018, di mana setiap mata pelajaran itu dikelompokkan ke dalam 3 kelompok besar. Yang pertama adalah kelompok A, merupakan kelompok mata pelajaran wajib yang bernuansa nasional. Kemudian yang kedua adalah kelompok B, mapel wajib kedaerahan. Dan yang ketiga adalah kelompok C, yaitu kelompok mapel peminatan. Sedangkan struktur mata pelajaran di dalam kelompok A, kelompok B, dan kelompok C akan kita bahas secara rinci. Kita mulai dari struktur mata pelajaran kelompok A. Untuk pelajaran kelompok A ini terdiri dari 6 mata pelajaran. Yang pertama, pendidikan agama dan budi pekerti. Kemudian yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang ketiga adalah mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang keempat, mata pelajaran matematika. Yang kelima adalah mata pelajaran sejarah. Dan yang keenam adalah mata pelajaran bahasa Inggris. Di mana alokasi waktu per pekan dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 itu tidak berubah. Sebagai contoh dapat dilihat pada tabel. Untuk mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti memiliki alokasi waktu per pekan 3 jam pelajaran per pekannya. Itu mulai dari kelas 10, kelas 11, hingga kelas 12. Pun demikian untuk mata pelajaran yang lain.
Jadi misalnya seperti pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Sejarah, dan Bahasa Inggris. Nah, total alokasi waktu per pekannya untuk kelompok A sebanyak 17 jam pelajaran per pekan. Jadi baik di kelas 10, kelas 11, maupun kelas 12. Selanjutnya, kita akan bahas tentang mata pelajaran kelompok B. Untuk kelompok B, itu terdiri dari 4 mata pelajaran. Yang pertama adalah seni budaya, kemudian yang kedua pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang ketiga adalah prakarya dan kewirausahaan. Yang keempat adalah muatan lokal, yang nantinya disebut sebagai etnis Sasak. Untuk kelompok mata pelajaran B, alokasi waktu per pekan tidak jauh berbeda dengan untuk kelompok mata pelajaran wajib A. Jadi, mulai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, alokasi waktu per pekannya tidak berubah. Sebut saja untuk seni budaya, pada kelas 10, alokasi waktunya 2 jam per pekan, kelas 11 juga demikian 2 jam per pekan, kelas 12 juga 2 jam per pekan. Sehingga dia tetap mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Demikian juga dengan pendidikan jasmani, 3 jam pelajaran per pekan, prakarya 2 jam pelajaran per pekan, muatan lokal 2 jam pelajaran per pekan. Sehingga kalau ditotal dari keempat mata pelajaran tersebut, alokasi waktu per pekannya adalah 9 jam per pekan pada setiap jenjangnya. Kelas 11 totalnya 9 jam pelajaran per pekan, kelas 11 9 jam per pekan, begitu juga dengan kelas 12 sebanyak 9 jam mata pelajaran, 9 jam pelajaran per pekan. Selanjutnya, untuk mata pelajaran kelompok C. Untuk kelompok C, pada saat ini SMA Negeri 7 Mataram hanya memiliki 2 peminatan dari 3 peminatan yang seharusnya. Jadi yang ada hanya peminatan MIPA dan peminatan IPS. Sedangkan untuk peminatan bahasa, karena berbagai alasan, salah satunya adalah sumber daya atau masih kurangnya guru-guru yang mengajar di kelompok peminatan bahasa, maka untuk sementara waktu kita belum buka. Kita mulai dari struktur mata pelajaran untuk kelompok C pada peminatan MIPA. Pada peminatan MIPA itu ada 6 pelajaran, di mana dibagi menjadi 2 kelompok. Untuk peminatan MIPA, kelompok pertama, mata pelajarannya itu disebut sebagai mata pelajaran peminatan MIPA. Sedangkan 2 mata pelajarannya itu disebut sebagai mata pelajaran lintas minat. Untuk peminatan MIPA, di sini ada 4 mata pelajaran, matematika, biologi, fisika, dan kimia. Sedangkan untuk lintas minatnya, untuk lintas minat pertama itu mata pelajarannya adalah ekonomi, dan lintas minat yang kedua adalah bahasa dan sastra Jerman. Masing-masing mata pelajaran ini untuk alokasi waktu per pekan pada kelas 10 sebanyak 3 jam pelajaran per pekan, sedangkan nanti pada saat kelas 11 dan kelas 12 itu bertambah menjadi 4 jam pelajaran per pekan. Sehingga kalau di total pada kelas 10 alokasi waktu per pekannya sebanyak 18 jam pelajaran, untuk kelas 11 dan kelas 12 masing-masing 20 jam pelajaran per pekan. Perbedaan yang sangat mencolok adalah pada saat kelas 10 nanti jumlah mata pelajaran lintas minat itu adalah sebanyak 2 mata pelajaran. Sedangkan pada kelas 11 dan kelas 12 jumlah mata pelajaran lintas minat berkurang 1, yang tadinya 2 menjadi
1 mapel lintas minat. Nah, untuk angkatan yang saat ini, lintas minat yang akan diteruskan sampai kelas 12 adalah mata pelajaran ekonomi. Jadi, nanti mata pelajaran ekonomi akan diajarkan mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 yang selanjutnya nanti akan diuji melalui ujian sekolah. Sedangkan untuk bahasa dan sastra Jerman itu hanya diajarkan pada kelas 10 saja. Pada kelas 11 dan kelas 12 tidak akan diajarkan. Begitu juga dengan ujian sekolah untuk bahasa dan sastra Jerman tidak akan diujikan. Selanjutnya untuk mata pelajaran kelompok C, peminatan IPS. Untuk peminatan IPS, jumlah mata pelajarannya juga sebanyak 6 mata pelajaran, di mana 4 adalah peminatan IPS, sedangkan 2 mata pelajaran yang lainnya adalah merupakan mata pelajaran dari peminatan yang lain atau selain IPS. Untuk mata pelajaran peminatan IPS itu ada sejarah, ekonomi, sosiologi, dan geografi. Sedangkan untuk lintas minat, yang pertama itu adalah mata pelajaran biologi. Lintas minat yang kedua adalah mata pelajaran bahasa dan sastra Jerman. Sama dengan mata pelajaran pada peminatan MIPA, alokasi waktu per pekan pada kelas 10 itu sebanyak 3 jam pelajaran per pekan, sedangkan untuk kelas 11 dan kelas 12 bertambah menjadi 4 jam pelajaran per pekan. Sehingga secara keseluruhan, alokasi waktu per pekan untuk kelas 10 itu sebanyak 18 jam per pekan, sedangkan untuk kelas 11 dan kelas 12 masing-masing adalah 20 jam per pekan. Untuk angkatan tahun ini, lintas minat yang akan dilanjutkan ke kelas 11 dan kelas 12 yang nantinya akan diuji melalui ujian sekolah itu adalah mata pelajaran biologi yang merupakan lintas minat pertama. Sedangkan untuk bahasa dan sastra Jerman pada peminatan IPS juga tidak dilanjutkan ke kelas 11 dan kelas 12. Jadi untuk bahasa dan sastra Jerman itu hanya diajarkan di kelas 10 dan nanti di kelas 3 tidak akan diuji melalui ujian sekolah. Secara keseluruhan kita bisa simpulkan untuk kelompok A itu memiliki alokasi waktu per pekan 17 jam pelajaran, baik di kelas 10, kelas 11, maupun kelas 12. Yang kedua, untuk kelompok B, alokasi waktu per pekan dari kelas 10, 11, 12, masing-masing adalah 9 jam pelajaran per pekan. Sedangkan untuk kelompok C, peminatan dan lintas minat, itu untuk kelas 10, sebanyak 18 jam per pekan, sedangkan kelas 11 dan kelas 12 masing-masing adalah 20 jam pelajaran per pekan. Jadi totalnya untuk kelas 10 akan memiliki alokasi waktu per pekannya sebanyak 44 jam pelajaran, kelas 11 46 jam pelajaran per pekan, dan kelas 12 juga 46 jam pelajaran per pekannya. Baik, setelah kita mengenal bagaimana struktur kurikulum di SMA Negeri 7 Mataram, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana penilaian kurikulum 2013 berdasarkan Permendikbud nomor 36 tahun 2018. Kita mulai dari penilaian sikap. Oke, sebelum saya jelaskan tentang penilaian sikap, jadi di dalam kurikulum 2013 ada 3 aspek yang akan dinilai. Yang pertama adalah penilaian sikap,
yang kedua adalah penilaian pengetahuan, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Nah, untuk aspek sikap, yang menilai nanti adalah sebanyak 3 guru. Yang pertama adalah guru mata pelajaran, kemudian yang kedua adalah guru BK, yang ketiga adalah wali kelas. Dari ketiga guru yang akan menilai kalian, nanti akan dinilai dengan berbagai cara. Yang pertama ada penilaian yang utama, itu adalah melalui observasi, dan cara ini akan dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Misalkan saya mengajar kalian hari ini selama 2 jam pelajaran, saya akan menilai kalian dengan mengobservasi bagaimana tingkah kalian mulai dari masuk sampai dengan pulang. Kemudian bagaimana cara kalian berpakaian, berpenampilan, kemudian bagaimana cara kalian bersosialisasi, berinteraksi dengan teman-teman kalian, itu akan saya nilai. Jadi ini penilaian yang utama. Penilaian ini disebut sebagai penilaian dari unsur yang utama. Jadi akan dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Nah, selain penilaian dari unsur utama ini, ada juga penilaian dari unsur penunjang. Itu dilaksanakan sesuai kebutuhan. Minimal dalam 1 semester dilakukan sekali. Jadi, untuk unsur penunjang ini minimal dilaksanakan dalam 1 semester itu sebanyak 1 kali. Itu minimal. Jadi, boleh dilaksanakan 2, 3, atau 4 kali. Tergantung kebutuhan. Jadi untuk unsur penunjang ini bisa dilakukan dengan penilaian diri, kemudian penilaian antar teman. Misalnya kalian nanti diberikan angket, bagaimana sikap kalian, kemudian bagaimana pendapat kalian tentang sesuatu hal, dan seterusnya, itu disebut sebagai penilaian diri. Sedangkan nanti kalau angketnya berisi tentang bagaimana teman kalian, bagaimana sifat teman kalian, bagaimana sikap teman kalian, maka itu disebut sebagai penilaian antar teman. Jadi kedua unsur ini atau hasil penilaian utama dan penunjang ini nanti akan dikumpulkan pada wali kelas. Selanjutnya nanti wali kelas akan mengolah, dan pada akhirnya akan menjadi nilai di rapot kalian, di mana hasil-hasil penilaian itu nanti akan terungkap pada deskripsi sikap yang ada di rapot kalian. Jadi penilaian sikap ini tidak hanya dilakukan pada sekali pertemuan atau 2 kali pertemuan. Jadi ini akan dilakukan selama 1 semester penuh, dan akan dinilai nanti pada akhir semester yang akan muncul di rapot kalian. Selanjutnya untuk penilaian pengetahuan. Untuk penilaian pengetahuan, nanti Bapak Ibu guru kalian akan menilai dengan beberapa teknik. Teknik yang pertama adalah dengan menggunakan tes tulis. Tentunya kalian sudah paham bagaimana tes tulis. Itu bisa saja nanti guru kalian memberikan dalam bentuk esai atau mini paper. Kemudian bisa saja soalnya nanti dengan bentuk pilihan ganda, isian, jawaban singkat, menjodohkan, benar salah, atau uraian yang lainnya. Jadi tujuannya itu untuk melihat prior knowledge kalian. Apa itu prior knowledge? Itu pondasi pengetahuan awal kalian, atau penguasaan materi awal kalian, atau ada juga yang menyebut sebagai entering behavior. Kemudian bagaimana progres atau perkembangan kalian mulai dari
awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Dan tujuannya juga untuk melihat capaian, apakah kurikulum yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru kalian itu sudah tercapai atau belum. Oke, selanjutnya teknik yang kedua adalah tes lisan. Untuk tes lisan itu biasanya bentuk instrumennya berupa tanya jawab, kemudian diskusi, kemudian ada daftar pertanyaan nanti yang diberikan, kemudian bisa juga nanti kalian disuruh untuk atau diminta untuk membuat pertanyaan-pertanyaan. Tujuan juga sama dengan tes tulis, yaitu untuk melihat prior knowledge kalian atau pengetahuan awal kalian, kemudian bagaimana perkembangan kalian atau progres kalian, kemudian bagaimana hasil akhirnya atau capaian yang sudah diperoleh, apakah sudah mencapai standar atau belum, atau sederhananya apakah sudah mencapai KKM atau belum mencapai, sudah tuntas atau belum tuntas. Sehingga nanti kalau dia belum tuntas maka akan diberikan remedial, kemudian kalau sudah tuntas bisa dilanjutkan ke materi berikutnya. Selanjutnya teknik yang ketiga itu guru bisa saja atau bisa juga memberikan penilaian pengetahuan melalui penugasan. Jadi bentuk instrumennya bisa dengan menggunakan lembar penugasan berupa PR, clipping, dan lain-lain. Nah, tujuannya dari penugasan ini itu untuk melihat kemampuan berpikir kritis kalian, bagaimana kemampuan analisis kalian, dan bagaimana kemampuan sintesis kalian. Jadi ini teknik-teknik yang nanti akan digunakan untuk penilaian pengetahuan. Berikutnya adalah penilaian keterampilan. Untuk penilaian keterampilan, teknik yang akan digunakan itu berupa penilaian praktik, penilaian proyek, dan portofolio. Untuk instrumennya, biasanya kalau untuk praktikum, proyek, dan portofolio itu hampir sama. Nanti Bapak Ibu guru kalian akan membuat berupa daftar cek dan skala penilaiannya yang bisa diisi dengan standar-standar yang sudah ditetapkan. Misalkan untuk praktik, nanti guru akan membuat daftar cek dan skala penilaiannya untuk menilai misalnya melalui kegiatan bermain peran, kemudian praktikum, kemudian ibadah, misalnya bagaimana ibadah yang benar, bagaimana berolahraga yang benar, bagaimana membaca yang benar, dan bagaimana menyanyi yang benar. Jadi nanti ada daftar ceknya, apakah sudah kalian kerjakan atau belum, atau sudah terlaksana atau belum. Jika ada di daftar cek itu, maka tinggal di checklist saja. Kemudian berapa standar nilainya. Oke, selanjutnya untuk proyek, itu contohnya adalah bakti sosial, studi wisata, pentas seni, debat, kemudian ada proyek penghijauan, dan lain-lain. Nah, untuk portofolio, ini bisa diambil dari makalah-makalah kalian yang sudah kalian kerjakan, atau piagam-piagam yang sudah kalian kumpulkan, atau puisi-puisi yang sudah kalian buat. Misalnya ada 3 atau 4, 5 puisi yang sudah kalian buat, itu nanti akan dilihat sebagai portofolio. Itu untuk penilaian keterampilan. Jadi nanti untuk penilaian keterampilan, kemudian pengetahuan dan sikap ini semuanya akan terlihat di akhir semester itu pada saat kalian melihat rapot kalian. Jika masih ada hal-hal yang perlu ditanyakan, nanti tinggal datang ke tim kurikulum, ditanyakan mana yang kurang jelas, dan
Boleh siapa saja dari 4 tim kurikulum tersebut. Selanjutnya, setelah kita mengenal bagaimana struktur kurikulum, ditambah lagi bagaimana cara menilai, baik penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan, saya akan memberitahukan kepada kalian apa saja syarat-syarat supaya nanti kalian bisa naik kelas. Oke, di SMA Negeri 7 Mataram, itu peserta didik atau siswa dinyatakan naik kelas itu apabila yang pertama, siswa tersebut menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Jadi, kalian bisa dinyatakan naik kelas itu syarat yang pertamanya apabila kalian mengikuti seluruh program pembelajaran dalam 2 semester. Bagaimana kalau kalian misalnya hanya ikut di semester 2 saja? Maka tentunya itu dinyatakan tidak naik kelas karena hanya mengikuti 1 semester saja. Program-program yang dimaksud ini mulai dari ulangan harian, KBM, kemudian mid semester, sampai dengan semester, baik di semester 1 dan semester 2. Kalau salah satu di antaranya tidak diikuti, maka dinyatakan kalian tidak mengikuti seluruh program. Dan itu bisa saja menjadikan kalian tidak naik kelas. Syarat yang kedua, kalian harus memiliki predikat sikap minimal baik. Yaitu, predikat sikap minimal baik ini harus memenuhi indikator kompetensi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pelajaran. Salah satunya adalah tadi yang kita bahas tentang penilaian sikap. Yang berikutnya adalah seberapa banyak catatan-catatan kalian dalam pelanggaran tata tertib sekolah. Semakin banyak atau semakin berat pelanggaran yang kalian lakukan juga memungkinkan kalian untuk dinyatakan tidak naik kelas karena sikap yang belum cukup baik. Jadi minimal sikap kalian harus baik. Selanjutnya, syarat yang ketiga adalah kalian harus memiliki predikat pada penilaian untuk kegiatan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan itu minimal baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Jadi untuk pendidikan kepramukaan, kalian harus mengikuti. Jadi kalau tidak mengikuti, maka kalian bisa saja dinyatakan tidak naik kelas. Dan kalian harus memiliki nilai minimal berpredikat baik. Untuk kegiatan ekstrakurikuler wajib, ini nanti akan dilaksanakan mungkin dengan menggunakan sistem blok. Nanti akan dilaksanakan setelah MPLS atau kapan nanti akan diatur oleh tim dari pembina pramuka. Jadi saran saya, silahkan mengikuti kegiatan untuk ekstrakurikuler wajib ini sebagai syarat minimal untuk mendapatkan predikat baik. Syarat yang keempat, kalian tidak boleh memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing capaian pengetahuan dan atau keterampilan di bawah KKM. Untuk SMA Negeri 7 Mataram, KKM-nya sebesar 75. Jadi, kalau misalnya salah satu aspek kalian tidak mencapai KKM atau tidak tuntas, maka itu sama halnya kalian tidak tuntas satu mata pelajaran. Misalkan di pelajaran fisika, pada aspek pengetahuannya kalian misalnya mendapatkan nilai 80 tuntas,
tetapi di aspek keterampilan kalian mendapatkan nilai 60, maka itu tidak tuntas. Karena pada aspek keterampilan kalian tidak tuntas, maka secara umum pada mata pelajaran fisika kalian dinyatakan tidak tuntas. Jadi sudah satu mata pelajaran yang tidak tuntas. Apabila itu terjadi pada 3 mata pelajaran, maka kalian dinyatakan tidak tuntas lebih dari 2 mata pelajaran, sehingga kalian dapat dinyatakan tidak naik kelas. Jadi maksimal kalian tidak tuntas pada 2 mata pelajaran. Oke, selanjutnya yang kelima, kalian harus memiliki prosentase kehadiran di atas 85% dari jumlah hari efektif. Misalkan hari efektif sebanyak 100 hari, maka kalian bisa dinyatakan naik kelas kalau masuk sebanyak 85 hari. Atau lebih sederhananya, kalian dapat dinyatakan naik kelas apabila maksimal kalian tidak hadir sebanyak 15 hari. Bagaimana kalau misalnya kalian tidak hadir sebanyak 20 hari? Maka tentunya kalian bisa dinyatakan tidak naik kelas karena kehadiran kalian kurang dari 85%. Demikian 5 syarat kenaikan kelas yang mungkin bisa kalian jadikan patokan untuk merencanakan bagaimana kalian belajar di SMA Negeri 7 Mataram ini. Sehingga apa yang kalian cita-citakan dan apa yang kalian harapkan bisa tercapai sesuai dengan target dan tentunya bisa optimal. Dan kami berharap nanti kalian bisa belajar dengan kondusif, kemudian kedepannya kalian bisa menjadi anak-anak yang sukses. Oke, ini bagian akhir dari materi yang saya akan sampaikan. Pada saat ini kita masih dalam suasana pandemi, jadi untuk beberapa hari ke depan kita akan melaksanakan pembelajaran itu secara daring. Jadi Pak Guru akan jelaskan sedikit tentang bagaimana belajar dari rumah atau BDR. Atau mungkin kalian juga mengenal dengan istilah lain seperti pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Apa yang harus kalian lakukan pada saat BDR nanti? Pada saat BDR, kalian akan tetap dikontrol, kemudian akan tetap diawasi, kemudian dinilai juga oleh Bapak Ibu guru kalian. Jadi kalian dalam BDR tetap harus terus aktif, kemudian proaktif, dan tentunya kalian harus tetap menjaga supaya kalian tetap bisa belajar dengan aman, tenang, dan tentunya baik. Oke, yang pertama, untuk BDR, peserta didik harus bergabung dalam kelas online atau WA Group. Jadi nanti WA Group itu ada setiap mapel. Jadi misalkan kalau saat ini misalnya kelas 10 ada 15 mata pelajaran, nanti akan ada 15 grup. Mulai dari grup biologi,
grup fisika, grup geografi, grup PPKN, grup agama, dan seterusnya. Untuk masing-masing grup itu nanti akan dikoordinir oleh guru mata pelajarannya masing-masing, sedangkan di awal untuk pembuatan grup itu nanti kalau tidak panitia MPLS, nanti juga dikoordinir oleh wali kelas masing-masing. Untuk wali kelas masing-masing sudah ada video yang dibuat oleh panitia, nanti kalian akan diperkenalkan melalui video tersebut. Kemudian yang kedua, pelaksanaan KBM itu untuk BDR akan dilaksanakan melalui LMS atau Learning Management System secara daring. Dan juga kalau tidak bisa akan dilakukan melalui semi daring. Apa perbedaannya daring dengan semi daring? Kalau daring itu antara guru dan siswa itu langsung online. Jadi ada interaksi di dalam jaringan. Misalnya melalui Zoom, Google Meet, dan seterusnya. Jadi langsung pada saat diajarkan, kalian bisa tanya jawab langsung di situ secara online. Sedangkan kalau yang semi online atau semi daring, itu misalnya dengan menggunakan WhatsApp atau WA. Jadi kalau guru bisa mengirimkan mata pelajarannya, kemudian kalian baca setelah mengunduh. Jadi kalian membaca secara offline, sedangkan dikirim melalui online. Jadi itu namanya semi daring. Jadi kalau menggunakan WA itu bukan pembelajaran online, tapi semi online. Bahkan bisa disebut sebagai pembelajaran offline. Karena pada saat prosesnya, proses interaksi guru dengan siswa tidak ada yang online. Kemudian yang ketiga, peserta didik tetap diharuskan mengikuti seluruh program, mulai dari mengisi daftar hadir, mengikuti KBM dari awal sampai akhir, kemudian menyelesaikan tugas, dan harus mengikuti penilaian yang dilaksanakan oleh guru sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati. Jadi itu 3 hal yang harus diperhatikan pada saat pelaksanaan BDR. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Ingat, di masa pandemi, jaga kesehatan, jaga diri, dan jaga lingkungan kalian. Selamat bergabung di SMA Negeri 7 Mataram. SMA Negeri 7 Mataram mendidik untuk maju. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.